balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu kewajiban kita. Kalau mampu kepada orang lain, pada diri sendiri, tentunya untuk keluarga. Itu harus tetap kita tanamkan. Termasuk barangkali menyuruh anak sholat itu sudah balighu anni walau ayah. Menyuruh berkata yang halus kepada anak-anak pun itu termasuk juga balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun hanya sedikit. Sebelum dilanjut, mari kita sama-sama mendoakan almarhum Pak Ano Sumarno yang 8 hari yang lalu telah meninggalkan kita pada usia 56 tahun. Alhamdulillah kita dilebihkan dari 56 tahun. Maka usia itu mari kita bersama-sama memanfaatkan. Ya, ayah Mirman sampai sabaraha? Ya, nah Pak Ano ini salah sawios panginten, salah satu pendiri, ya, penggagas Al-Ikhlas ini, ya. Pak Marno, Pak Andar, kemudian Pak Nepis, ya, Pak Ujang, 3 itu yang sudah meninggal, itu Pak Haji Hendar, penggagas Masjid Al-Ikhlas ini. Yang pertama itu Pak Nepis kalau tidak salah Pak, ya, karena ini kosong lalu dia memberikan kelonggaran gitu, ketimbang tidak bermanfaat. Pak Nepis, terus almarhum, kemudian Pak Ujang Wiharya, nah kemudian Pak Ano. Kita doakan mudah-mudahan mereka bertiga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, mendapat rahmat di dalam kuburnya. Bi bakarti umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun. Kalau resan jajaran ieu unggul payannya. Moal kae ditu. Moal Pak Maro tenang pae ditu mah moal wakas. Itu alhamdulillah, ya, gitu. Di Payun dahulu pernah mencoba, yaitu orang-orang yang didoakan para malaikat. Yang pertama, barangkali masih ingat, orang yang bersedekah. Setiap kali bersedekah maka doakan oleh para malaikat. Seperti itu. Kemudian yang kedua barangkali masih ingat, yaitu yang duduk di masjid taklim seperti ini dicatat oleh malaikat dan didoakan. Hanya barangkali harus yang positif keinginan kita itu, gitu. Abi atas gaduh hiji hoyong 2 ulah eta mah balik doakeun. Seperti itu, ya. Nah itu. Jadi tentunya yang positif. Insya Allah didoakan. Ya, di majlis taklim ini, duduk di masjid taklim. Kemudian yang berikutnya, orang yang bersalawat kepada Nabi. Ada waktu bersolawat antara azan dan iqomah. Bisa berdoa, bisa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa beberapa kali itu. Itu bersolawat. Wami abdi hese bobo. Udah baca itu, baca ini, terakhir baca solawat. Insya Allah tiasa monok. Gitu. Seperti itu. Jadi yang ketiga baca solawat. Nah ini yang keempat yang pernah diutarakan dulu, itu orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ini berdasarkan hadis. Dan materi ini 5 kali pembahasan di Masjid Nurul Ilmi dengan Pak Nurdin. Nah, ini materi Pak Nurdin ini. Hanya saya udah minta izin, Pak, itu saya kemukakan aja di jamaah bagus. Mengantarkan Pak Nurdin pada iraha. Seperti itu.
Nah, jadi nun, orang yang tidur dalam keadaan berwudu nikmat Pak. Kita mau tidur kemudian kampangan heula, buang air terlebih dulu, terus berwudu, mau tidur nyaman. Sok atau sudah praktekkan sekali-kali. Praktekan Pak. Jadi buang air kecil terakhir, setelah itu berwudu. Pada saat kita akan tidur, insya Allah tidur kita akan nyaman, akan tenang, berbeda dengan tidak berwudu. Itu sudah saya mencoba melaksanakan seperti itu. Ya, lamun teh mah dipunut kuno kawasa, urang bade bobo atau wudu heula, coba dalam keadaan suci seperti itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan seperti itu. Nah, itu ini berdasarkan hadis ya, gitu. Seperti itu. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Jadi saat acan manok teh wudu heula. Gitu. Bahkan abdi mah sok rada salempang oge gitunya, pan nyalira di rompok teh. Aduh ya Allah, kumaha lamun abdi upus dipungut kuno kawasa padahal itu usah saha gitu. Teu asa saha. Taya rencang, enggak ada teman gitu di rumah. Ya, itu, nah itu, dapanginten yang namanya manusia pasti ada seperti itu. Kalau tidak punya perasaan seperti itu, ya bukan manusia seperti itu. Ya, itu. Nah itu maka doa yang baik, ya. Mudah-mudahan didoakan oleh para malaikat. Pasien jodoh anu soleh, ya solehah, gitu. Itu, amin. Nah, kemudian yang kelima nih Pak. Yang kelima itu, wah kalah kita sama Pak Otang. Kalah, ya. Yang kelima itu orang yang didoakan oleh malaikat itu, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Siapa di sini? Muazin, Pak Otang. Kalah kita semua oleh Pak Otang. Matak abdi sokeri Pak Otang, engke lamun Pak Otang masuk surga, abdi gupai jamaah. Ya, 5 menit, 10 menit sebelum azan, dia sudah di sini. Dia sholat dulu tahiyatul masjid. Kemudian tahrim. Kemudian azan, hebat ya itu. Maka banyak cerita orang-orang yang mengurus masjid muadzin itu banyak jenazahnya yang utuh. Itu bukan cerita, itu fakta seperti itu. Dengan ikhlas, dengan rela, ya seperti itu. Ini tidak dibacakan hadisnya. Apabila seorang dari kalian sholat, kemudian duduk di tempat salatnya, maka malaikat selalu mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia. Jika ia berdiri atau pergi dari tempat sholatnya, lalu duduk di masjid sambil menunggu sholat, maka ia selalu dalam pahala sholat sampai ia melakukan sholat. Dirahmati Allah dari mulai duduk sampai selesai sholat. Seperti itu. Nah itu yang keenam ya, yang keenam itu. Dalam. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didoakan oleh malaikat itu, yang selanjutnya adalah, ini banyak sekali keterangannya, tapi yang simpel-simpelnya aja, yang mudah-mudahnya saja. Keterangannya cukup banyak, beberapa hadis di sini, tapi saya itu dapat dipahami Pak ya. Nah itu, nah saya tuh Pak, tos komat, nembe, tos adan, nembe, gitu kan, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang menyambung shop berjamaah. Nah ini, orang yang menyambung shop berjamaah. Di sana ada tinggal satu lagi, di sana ada bertiga di belakang, isi. Maka didoakan oleh para malaikat. Yang kosong, shop yang kosong. Gitu.
Bagaimana kalau di sana kurang satu, kemudian di belakang ada dua, itu mah wayahna heula dua. Nah, dua. Nah, datang yang ketiga jangan sampai di belakang. Nah, itulah masuk ke ini ada yang kosong isi. Itu di situ. Sebab kalau yang bersatu baris sendiri jangan, harus yang berdua ya harus berdua di depan eh, di belakang ya itu. Nanti datang orang yang ketiga, maka isilah yang kosong tadi, maka itulah jamaah atau orang yang didoakan oleh para malaikat. Makanya selalu isilah rapihkan barisan, kemudian rapatkan. Nah, dalam arti rapat sanes pageye-geye ke dina tahiyat akhir hese. Ya. Wah, rapat bukan seperti itu pemahaman rapat itu. Pemahaman rapat itu nanti pada saat atahiyat akhir tidak sulit. Ideal ini di masjid kita yang baris depan itu 13 orang. 13 ini yang depan ini. 14 penuh. Ya. Apalagi pangersa Pak Asep, nah itu harus puntennya ke atas. Lamun sareng Pak Asep anu agung, bayahna anu sagedeungeunna teh nu paling dia kada masihan nongkrang. Pada saat atahiyat itu berat, besar badannya, ya. Makanya tempat itu biasanya abis sok di ditu. Mengalah Pak Asep paling ditu, pojok atau di sana. Itu. Sebab pada saat atahiyat akhir, pada atahiyat atau mau bangun itu saliran agung seperti itu. Jadi untuk 13 orang ini idealnya gitu, ya. Nah itu barangkali jadi orang yang mengisi sop yang kosong, kemudian datang kita mengisinya, maka didoakan oleh para malaikat seperti itu. Kemudian nah ini ini hadisnya. Nah, itu sudah ya Pak ya, keterangan ada beberapa tingkatan orang ketika menghadapi sholat, mulai dari yang paling bagus dan ideal sampai paling buruk, yaitu yang paling buruk, baik dan utama adalah orang yang beberapa menit sebelum tiba waktu sholat ia sudah wudhu, kemudian sholat sukril wudhu. Nah, kan wudhu tuh di sana, ya. Waktu untuk sholat ini, untuk jadwal adzan masih lama. Jangan dulu tahiyatul masjid, tapi apa dulu? Sukril wudhu dulu. Ternyata panjang waktu masih ada tahiyatul masjid. Hebat lah, gitu ya. Gitu. Karena menutus pangsiunnya banyak, tapi males. Karena menutus pangsiun. Gitu. Nah itu. Nah, lanjutkan. Kemudian sholat wudhu, lalu berjalan pergi ke masjid, terus sholat tahiyatul masjid. Ketika dikumandangkan azan, ia menjawab azan. Ia menjawab azan itu dengan lengkap. Terus salat qobliyah jika ada waktu sholat qobliyah. Selanjutnya sholat berjamaah dengan baik dan benar. Selesai ia berzikir, berdoa, terus dilanjutkan dengan salat ba'diyah jika ada. Karena dekat dengan waktu sholat berikutnya, ia pun duduk dan terus berada di masjid menunggu waktu sholat berikutnya. Subhanallah, berat Pak ya gitu. Tapi barangkali kita diantaranya dari maghrib ke isya nunggu dikir kayak Pak itu tuh Bang Adul ya, nunggu dikir itu seperti itu. Nah karos ke abdi lamun uwi heula teh sok hoream deui. Kalau pulang dulu kadang-kadang isya itu sok males gitu. Kalau bisa mah duduk di sini bersama-sama di Alindaya, alhamdulillah karena banyak jamaahnya di sana, banyak yang tidak meninggalkan sampai sholat berikutnya. Nah ini yang berikutnya, orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat berjamaah.
Jadi kalau kita datang, baris depan kosong, itu kesempatan kita untuk memperoleh pahala yang lebih baik. Sebab sop pertama akan mendapat perhitungan lebih awal dan berikutnya gitu. Bukan sop berarti sop yang terakhir tidak diperhitungkan, tetap diperhitungkan. Nah, jadi begitu datang kesempatan kita untuk sholat sunat di depan. Nah, malahan masjid ini istimewa, kan kita kecil ya masjidnya, itunya ukurannya 105, yang normal ini panjangnya 120 gitu. Anu jangkung mah diusahakeun ka parayun, ngarah tengah geduk. Ya, jadi mari kita berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Begitu datang ke masjid, langsung mengisi sop. Ya, suatu saat saya sering sholat kalau kebetulan di jalan Masjid Raya Al Hasan, ya, itu di depan sudah didominasi oleh angkatan 70-an, Pak. Begitu datang langsung. Kita mau duduk di belakang imam itu sudah penuh. Itu karena perumahan itu udah lama ya, dan usianya hampir 70 ke atas rata-rata di depan seperti itu. Nah itu karena berjamaahnya banyak, kadang-kadang sampai 10 menit menunggu waktunya, antara 5 sampai 7 menit gitu. Nah itu memang sudah banyak yang sudah pensiun dan sudah usianya sudah agak lanjut gitu. Jadi orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Ini keterangannya hadis dari Abu Dawud. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Yang depan diberi sholawat pertama, yang kedua berikutnya juga sama gitu. Nah itu ya seperti itu. Yang mengisi sop pertama itu siapa? Yang datang lebih awal. Pengker ya kapengker deui gitu. Tapi ada di masjid sana Ari Sumping Mapang Payuna, ya mungkin tinggal beberapa orang, dia mungkin kelima atau keenam, tapi duduk nyender di belakang di apa, di Raja itu ya, di Raja Tihang itu ya, itu datang lebih awal. Aduh sayang sekali gitu ya, sama pensiunan dengan saya gitu. Saya tidak menyebutkan orang di belakang gitu, sampai dengan itunya juga sholatnya terus di belakang gitu. Kalau datang ya lebih awal, datangnya lebih awal, tapi kenapa tidak masuk ke sop yang awal seperti itu. Nah itu keterangan makna sholawat Allah atas mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rogib Al-Aspani adalah pencucian Allah terhadap mereka. Adapun maksud sholawatnya, malaikat memohonkan doa ampunan. Sholawatnya malaikat adalah pemohon doa dan ampunan kepada orang-orang itu. Artinya ia berdoa, insya Allah kita duduk di tempat yang suci ini didoakan oleh para malaikat seperti itu. Kemudian selanjutnya ini banyak di berjamaah ya, banyak di berjamaah orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu. Sebab bagi seorang laki-laki muslim ya, yang berat itu bukan bekerja, bukan mencari nafkah. Apa yang berat? Masuk ke masjid, paling berat itu. Paling berat. Gitu. Maka indikatornya bagaimana iman seseorang, lihat saja sholat subuh, lihat saja berjamaahnya seperti itu. Ya berjamaah di masjid atau di mana saja selalu berjamaah seperti itu. Itu yang kita rasakan adalah yang paling berat adalah berjamaah bagi seorang laki-laki itu. Nah, berikutnya orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Fatihah. Di berjamaah itu kan
di berjamaah juga seperti itu. Sekali lagi, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, mengucapkan amin setelah membaca Fatihah dalam sholat. Gitu. Tentunya ini pada sholat berjamaah. Ini hadisnya, qala idza amana al imamu fa aminu fa innahu min wa apa ta'minuhu ta'minu malaikatu ghafirullahu ma taqaddama min dambi. Rawahu al-Humajah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan imam, malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Amin walau bolin, amin bersama-sama. Imam dan makmum bersama-sama mengucapkan amin pada saat sholat berjamaah. Tidak disebutkan pada saat sholat sendiri, walaupun kita mengucapkan amin pada saat sendiri. Artinya pada saat sholat berjamaah, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya, gitu. Bacaannya amin, 2 harokat, amin, sanes amin. Kalau amin mah anis dan amin itu ya. Ada pondok we amin, lepat. Waladhdallin, amin, lepat. Awas tuh. Itu mah Anis dan Muhaimin, ya Muhaimin gitu. Sanes promosi imah, ya sanes. Kan kalau sanwe ada amin, kan? Gitu. Ada A-nya dua-dua, amin gitu ya. Malah Bang Adul masuk pengtarikna, wah hebat gitu ya. Itu. Nah itu jadi pada saat kita mengatakan amin setelah imam membacakan Al-Fatihah, seperti itu. Ini keterangannya banyak sekali hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang itu ya, tentang mengatakan melafalkan amin ketika sholat berjamaah. Tapi yang inti sari-sarinya yang saya bacakan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Kita menjenguk orang sakit lalu mendoakan yang sakit, ya, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada saat itulah malaikat mendoakan yang sakit dan juga mendoakan kita. Itu. Jadi anu teh dabang teh enggal ulah diengke-engke. Sim kuring tos beberapa kejadian era rencangan pupus. Engkewe pupus manten anjing teh. Jadi kalau ingin berbuat baik itu tong diengke-engke enggal, tapi ya mungkin tergantung kepada situasi dan kondisi seperti itu. Jadi ternyata memang istimewa menjenguk orang yang sakit. Ini keterangan hadisnya panjang, cukup saya artikan terjemahannya aja. Dari Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya yang muslim, seolah-olah ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Ketika telah duduk, maka rahmat dan akan melengkapinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pada pagi hari. Pagi kita menjenguknya, malaikat mendoakannya. Petang, malaikat juga mendoakannya. Betapa hebatnya ini keterangan dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, ya, seperti itu. Keterangan
Selain didoakan malaikat, keutamaan menjenguk orang sakit adalah seperti berada di tempat surga, sama dengan takorub kepada Allah, diliputi rahmat selama ia menjenguk. Ini hadisnya, malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan, kami rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jadi insya Allah kita akan dijahit, akan diringankan manakala kita menjenguk orang yang sakit. Itulah barangkali hal yang saya sampaikan. Baru ada semuanya ada 16 ini Pak. Cukup 4 saja. Insya Allah pertemuan yang akan datang disampaikan kembali. Jadi yang pertama tadi apa? Ya? Ya? Ya, bersedekah tadi yang pertama. Yang pagi ini menjenguk orang sakit, mengisi sop yang kosong, ya. Duduk sebelum waktu sholat, duduk waktu sebelum sholat itu memang dah beda tuh Pak, dengan datang terburu-buru kesiangan, dengan datang lebih awal itu bisa dirasakan. Ya, pokoknya kita berusahalah untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan gitu. Seperti itu. Hapunten bilih aya kalepatan anu rasnati Allah, anu lepatna eta pahintan sumping ti sanubari simkuring. Tetap watawasau bil haqi watawasau bisob, itu motonya. Mangga urang sami-sami silih wasiatan dina jalan kasayan. Alhamdulillah kita di RW 16 itu betah ya. Begitu anu pupus resep gitu. Ya Allah, kapungkur mah tidak terbayang akan seperti ini. Tidak terbayang ya. Ternyata malahan aya nu guyon kamari mah. Pak, mending aya nu maot nya urang silaturahmi terus we. Salah. Eta mah doa awon anu kitu mah atuh. Aya nu maot cenah jadi urang silaturahmi terus. Ya sok didinya Pak ting payun atuh. Nah, itu saja barangkali. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.